Halo guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini kita akan mereview film terbaru The Conjuring yang akhirnya rilis nih, yaitu The Conjuring Last Rites yang tayang pada tahun 2025, dimana film ini merupakan sequel terakhir dari kisah Ed dan Lauren. Kira-kira apakah filmnya akan lebih mengerikan atau malah biasa-biasa saja? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Kisah ini dimulai pada tahun 1964, di mana di sebuah toko antik, Ed dan Lauren yang masih muda sedang menyelidiki kasus aneh yang dialami oleh putri pemilik toko bernama Paula. Ia pun menjelaskan jika ayahnya mempunyai sebuah cermin antik yang dipercaya merupakan sarang dari roh jahat, di mana sejak ayahnya memiliki cermin itu, ia selalu mendapatkan teror, hingga akhirnya si ayah yang tidak kuat memutuskan untuk menyimpan cermin terkutuk itu di dalam gudang. Mendengar hal itu, mereka yang penasaran berniat untuk mengeceknya. Sesaat kemudian, seketika Ed merasa ragu, terlebih ia khawatir pada Lauren yang sedang hamil besar. Akan tetapi, Lauren meminta Ed untuk selalu tenang. Setelah menyentuh cermin, tiba-tiba Lauren merasakan perutnya yang sangat sakit. Dirasa istrinya akan segera melahirkan, Ed yang panik bergegas membawanya ke rumah sakit. It's gonna be okay. Wait, something's wrong! She's losing blood. Give me a flashlight. Di tengah proses persalinan yang menegangkan, mereka pun heran dengan listrik yang tiba-tiba padam. Power's out! Di tengah situasi mencekam, Ed yang khawatir langsung menemani Lauren melahirkan anak pertamanya. Hingga setelah melewati perjuangan keras, anak pertama mereka akhirnya lahir. Akan tetapi, seketika mereka pun panik saat si bayi tidak menangis sama sekali. Betapa syoknya Lauren saat dokter menyatakan jika bayi mereka tidak mampu selamat. Akan tetapi dengan keyakinan yang teguh, Lauren berusaha berdoa sepenuh hati untuk diberikan kesempatan kedua. Heavenly Father, please. Please bring her. Oh God, Entah mukjizat atau apa, semua orang pun tak percaya saat bayi ini kembali ke dunia. Dan kini, Ed dan Lauren akan menamai putri mereka dengan nama Judy. Singkat cerita, keluarga Ed dan Lauren akhirnya merasakan kebahagiaan setelah buah hatinya tumbuh dengan sangat sehat. Namun, pada suatu ketika, Judy yang juga memiliki kemampuan spesial seperti ibunya seringkali mendapatkan gangguan gaib. Namun, Lauren punya cara untuk membuat Judy menekan kemampuannya. Singkat waktu, 22 tahun kemudian, scene beralih pada sebuah keluarga yang tinggal di sebuah komplek. Di saat itu pula, sebuah keluarga cemara sedang melakukan persiapan untuk merayakan pembaptisan si anak sulung. Lantas, si ayah berniat mendokumentasikan momen unboxing hadiah dari kakek dan neneknya menggunakan kamera handycam. It's
got a crap. Seketika si sulung bernama Heather terperangkap saat mendapat hadiah cermin antik yang terlihat usang. Lantas si nenek berkata jika cermin ini ia dapatkan di acara lelang. Namun tanpa mereka sadari jika benda ini merupakan cermin terkutuk yang kita lihat di awal film tadi. Are you serious? Oh yeah, definitely. I can see that. Okay, well, Dawn's foot got in the way. Setelah membuka hadiah, mereka berniat mengabadikan momen tiup lilin. Tapi tiba-tiba, lilin itu mati sendiri. Heather meminta keluarganya untuk berhenti ngeprank. Akan tetapi, semua orang tidak merasa melakukannya. Dan seketika, atap rumah mereka ambrol hingga menghantam Heather sampai berdarah. Film pun baru dimulai. Scene beralih pada keluarga Ed. Judy yang kini beranjak dewasa berniat merayakan pensiunan kedua orang tuanya yang selama ini berprofesi sebagai paranormal. Apalagi saat ini kondisi kesehatan Ed semakin memburuk akibat kelakuan iblis hingga membuatnya mengidap penyakit jantung. Namun di tengah hangatnya suasana keluarga mereka, seketika Lauren merasakan aura yang sangat aneh. Tak cuma Lauren, Judy juga merasakan hal yang sama. Berusaha menenangkan diri dengan cara merapalkan doa yang diajarkan ibunya. Over mixed screens. Let's do. Sontak, Lauren pun syok parah saat melihat tangan pucat di pundak putrinya. Saat Ed keheranan, mereka yang takut Ed khawatir berusaha merahasiakan kejadian tadi. Kembali ke kompleks, si ibu bernama Janet terlihat sibuk mencuci baju di basement rumahnya. Di saat itu pula, Janet pun panik saat merasakan sesuatu yang memanggil dirinya. Dan seketika Janet merinding saat ia melihat sosok mengerikan yang ada di dalam kegelapan. Sesaat kemudian, Janet pun sibuk mempersiapkan makan untuk keluarganya sambil teleponan menggunakan telepon rumah dengan kabel yang sangat panjang. Alice wouldn't want that. No. Girls! Janet pun kaget saat teleponnya tiba-tiba ditarik oleh sesuatu. Dan di tengah rasa kesal, Janet pun meminta putrinya untuk berhenti bercanda. Akan tetapi, seketika Janet syok saat mengetahui putrinya sedang bermain kucing-kucingan. Dan Janet pun mengalami fenomena gaib. Selang beberapa saat, putri kembar Janet tengah asik bermain sendiri. Di saat itu pula, Shannon pun heran dengan boneka miliknya yang tiba-tiba hilang entah kemana. Mami. Shannon pun histeris parah saat melihat hantu yang sangat mengerikan. Di malam harinya, Heather yang sedang baca buku merasa risih dengan keberadaan cermin antik ini. Kemudian Heather yang tak betah meminta bantuan adiknya yang bernama Dawn untuk membuang saja cermin buluk ini. It's the twins. They did it. They broke. And Karen, sit down from there. What's she doing? No! Don't slap me with cheese. Di keesokan harinya, petugas sampah langsung mengangkut cermin antik ini ke dalam truk penghancur. Namun, saat cermin dihancurkan, tiba-tiba saja sesuatu terjadi pada Dawn. Okay, sweetheart. Sweetheart, come and sit down. Betapa syoknya Heather saat melihat Dawn yang tiba-tiba muntah kaca. Kemudian scene beralih pada Ed yang sedang melakukan medical check up. Setelah diperiksa, Ed diberitahu jika saat ini jantungnya sangat lemah akibat sering mengalami kaget. Maka dari itu, si dokter memperingatkan Ed untuk jangan lagi mengalami serangan jantung, karena jika kejadian tersebut terjadi lagi akan membuatnya bisa meninggal dunia. Hannah. Ow. Ed berterima kasih pada Lauren yang telah merayakan pesta ulang tahunnya. Sementara di luar, Judy yang baru tiba mengajak pacarnya yang bernama Tony untuk masuk dan mengenalkan diri pada orang tuanya.
Baru saja mengenang kebahagiaan, sosok Annabelle kembali menghantui Judy. Di tengah kepanikan, Judy pun langsung merapalkan doa andalannya. Kitty Fisher found it. Only ribbon round it. Dirasa Judy kembali melihat makhluk gaib, Tony pun langsung memastikan kondisi Judy. Namun Judy yang tak ingin membuat Tony khawatir berkata jika semuanya baik-baik saja. Tak lama kemudian, Lauren mengajak mereka untuk pergi ke garasi. Terlebih saat ini, Ed berniat menantang Tony bermain pingpong. Yeah, I'm good. Melihat Judy pergi, Tony mempunyai rencana berniat mengatakan sesuatu pada calon mertuanya. Sambil menunjukkan cincin, Tony berkata jika dirinya berniat meminta restu untuk menikahi Judy. Di tengah suasana canggung, Lauren pun senang dan meminta Tony untuk menjadi suami yang baik. Hingga sesaat kemudian, seketika Judy sumringah saat menyadari Tony yang berniat melamarnya. Why are you so nervous in the car? Congratulations. Congrats, Tom. Thanks, man. Our case to the Archdiocese. Kembali ke komplek keluarga Cemara, Dawn yang ketakutan mengajak si ayah untuk segera pindah dari rumah ini sebelum terlambat. Apalagi ia yang masih muda tidak ingin mati konyol oleh setan di rumah ini. Akan tetapi, si ayah bernama Jack meminta keluarganya untuk tenang karena ia baru saja memanggil seseorang pastor untuk mengecek rumah ini, di mana si pastor akan melakukan pengecekan mulai minggu depan. Mendengar si ayah yang terkesan lebih santai, Dawn pun kesal pada sikap ayahnya. No, I'm not. Di tengah malam, Jack yang akan tidur seketika heran saat melihat pintu kamar yang terbuka sendiri. Kali ini, Jack sendiri yang mengalami gangguan gaib hingga membuat tubuhnya kaku. Sementara di sisi lain, Heather berniat menonton rekaman perayaan yang dirasa terjadi kejanggalan. That nice broom. Yeah. Oh, yeah. Attention. Wrong cake. Hey, she broke. Seketika Heather pun heran saat melihat sesuatu di rekaman tersebut. Hey, she go. Ready? Heather pun syok parah saat melihat sosok misterius yang iseng meniup lilinnya. Melihat keluarganya hampir mati, Janet meminta suaminya untuk mempercepat proses pembersihan. Hingga dari kejadian itu, pihak media ramai memberitahukan teror yang dialami oleh keluarga Jack. This family is under siege by the servants. Jack and Janet Smurl claim that an evil presence. Do not line Chase Street Wednesday to see the live. Good evening on this. Singkat waktu, scene beralih pada Judy dan Lauren. Setibanya di butik, Judy langsung melakukan fitting gaun pengantin. Again. I'm sorry. Mendengar suara telepon, Brenda meminta Judy untuk menunggu sebentar. Namun, baru saja Brenda pergi, tiba-tiba Judy merasakan sesuatu. Seketika Judy pun lemas saat diteror sosok Joker yang berusaha menghabisinya. Di tengah kepanikan, Judy pun merasa sangat lega saat si hantu tiba-tiba menghilang. Akan tetapi, di
Dirasa sesuatu telah terjadi, Lauren yang melihat Judy ketakutan berusaha menenangkannya. Kembali ke komplek cemara, Pastor Gordon akhirnya berkunjung ke rumah Janet setelah teror di rumah ini semakin viral. Lantas Janet berkata, jika sudah beberapa hari keluarganya mendapat teror yang hampir merenggut nyawa. Mendengar hal itu, Gordon yang akan mengajukan pengusiran setan, pertama-tama harus melakukan observasi terlebih dahulu agar pihak Vatikan mengabulkan pengajuannya. The Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Setelah menemukan sarang hantu, Gordon pun bergegas pergi ke gereja untuk melaporkan hal ini. Singkat waktu, Gordon langsung menemui resepsionis untuk bertemu dengan petinggi gereja. Setelah melaporkan hal tersebut, Emma meminta Gordon untuk menunggunya. Sambil menunggu, tiba-tiba saja Gordon mengalami mimisan dibarengi dengan kabel yang ditarik oleh seseorang. Betapa herannya Gordon saat Emma tiba-tiba menghilang. Dirasa sosok iblis menariknya ke dalam dunianya, Gordon yang panik berusaha melakukan perlawanan. Gordon pun akhirnya tewas setelah jatuh dalam pengaruh si setan. Singkat waktu, kerabat dekat terlihat memimpin upacara pemakaman Gordon. Father Gordon was light when we needed him most. I only wish that Namun saat akan pulang, Judy berniat melakukan sesuatu. Setelah menyentuh peti Gordon, seketika Judy seolah mendapatkan sebuah informasi penting. Singkat cerita, Lauren yang sedang cuci piring tiba-tiba mendapatkan pembuangannya yang tiba-tiba mampet. What's wrong? Setelah mengalami kejadian tersebut, Lauren merasa jika sesuatu telah terjadi pada putrinya. Dan di saat itu pula, Tony pun datang dan memberitahu jika saat ini Judy sedang berada di sebuah rumah berhantu. Setibanya di komplek cemara, mereka pun kaget saat melihat warga dan awak media berkumpul di depan rumah Jack. Khawatir dengan keadaan putrinya, mereka bergegas pergi ke rumah Jack. Sorry, excuse us. Mrs. Gordon, what are you doing here? Mrs. Gordon, Mr. Smurl, please. Oh, thank you so much. Betapa leganya Lauren saat melihat keadaan Judy yang baik-baik saja. Rupanya Judy berencana menyelidiki kematian Gordon di rumah ini. Judy pun berkata jika kematian Gordon diakibatkan oleh sosok gaib yang bersemayam di rumah ini. Dirasa ini waktu yang tepat, Judy membujuk orang tuanya untuk membantu keluarga Jack. Terlebih orang yang bisa mengatasi semua ini hanyalah Ed dan Lauren. Meskipun ragu, mereka yang tak ingin keluarga Jack dalam bahaya memutuskan untuk membantunya. We should have never gone to the press. Sebelum melakukan pengusiran setan, Ed berniat menanyakan kronologi awal terjadinya teror di tempat ini. Saat mendengar penjelasan mereka, seketika Lauren merasakan energi gaib yang ada di rumah ini.
Sesaat kemudian Judy meminta maaf karena sudah membuat ibunya khawatir. Namun di tengah obrolan, sontak mereka semua pun kaget saat merasakan sesuatu di lantai atas. Dirasa ada sesuatu, Lauren meminta Judy untuk menunggunya. Melihat sosok misterius melintas, Lauren yang kepo bergegas mengikutinya. Singkat waktu, Lauren memberitahu suaminya jika dulu rumah ini merupakan lahan pertanian, di mana ada seorang wanita yang dihabisi akibat ketahuan selingkuh oleh suaminya dengan menggunakan kampak. Tak cuma itu, sebelum si petani menghabisi umurnya, ia pun menghabisi mertuanya yang juga dianggap merahasiakan skandal anaknya. Akan tetapi, ada sesuatu yang lebih jahat, yaitu mengendalikan roh mereka untuk meneror keluarga Jack. Sementara di dalam rumah, Judy yang mendengar suara ibunya bergegas ke lantai atas. Namun tanpa ia sadari jika suara tersebut merupakan tipuan setan. Dirasa ibunya berada di loteng, Judy pun bergegas menyusulnya. Tanpa diduga, cermin antik yang pernah dihancurkan tiba-tiba saja berada di loteng. Di saat itu pula, Judy pun syok parah saat merasakan energi kuat yang muncul dari dalam cermin. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Judy dipanggil oleh suara anak kecil. Saat dihampiri ibunya, Judy berkata jika dirinya menemukan cermin aneh di loteng. Dan sesampainya di loteng, sontak mereka pun syok parah saat melihat cermin terkutuk ini sudah berada di rumah keluarga Jack. Di tengah rasa syok, mereka berniat menjelaskan hal ini pada keluarga Jack. Sesaat kemudian, Ed pun menjelaskan penyebab teror yang terjadi di rumah ini, di mana semua itu akibat adanya cermin terkutuk yang menyimpan kekuatan jahat. Dan sebenarnya, cermin terkutuk ini sempat mereka tangani 22 tahun silam. Namun kini, toko itu sudah bangkrut hingga semua barang-barangnya dilelang. Setelah menceritakan hal tersebut, mereka pun berencana untuk mengurung cermin ini di dalam ruangan khusus milik Ed. Sesampainya di loteng, mereka pun bersiap untuk mengangkut cermin ini. Be our safeguard against Yukim, and by the power to prowl through the world. I'll get the car ready. Yeah, we'll be down in a second. Yeah. So is it just drywall underneath? Don't look at it! It's just us! She's here! Hampir saja cermin ini kembali memakan korban. Sementara itu, Lauren pun heran dengan Judy yang hilang entah kemana. Seketika Lauren pun syok parah saat mendapati putrinya yang kesurupan. Di tengah situasi yang mencekam, rupanya sejak Judy di dalam kandungan, setan ini sudah mengincar Judy. Judy, look at me, look in my eye. Melihat Judy yang kesurupan, Ed yang panik pun langsung berusaha menyadarkannya. Judy, listen to my voice. Kitty, measure there.
Akibat serangan setan, Ed pun harus mengalami serangan jantung lagi. Di sisi lain, Lauren yang siuman bergegas keluar dari basement. Untung saja, Lauren pun masih bisa selamat berkat kedatangan menantunya. Kembali pada Ed, entah mukjizat atau apa, ia masih bisa selamat dari serangan jantung yang dideritanya. Di tengah ngos-ngosan, Ed pun meminta Jack untuk segera membawa keluarganya keluar dari rumah ini. Sesaat kemudian, Lauren yang datang mengajak Ed untuk menyelamatkan Judy. Betapa syoknya mereka saat melihat Judy yang sedang gelayutan. Tony! Lift her up! Melihat Judy pingsan, mereka yang panik berusaha melakukan pertolongan pertama. Ed, I can help! I got it! No! Please, Lord! Please don't take her! Get going! Betapa leganya mereka saat mereka melihat Judy yang masih hidup. Akan tetapi, sesuatu mulai terjadi pada cermin terkutuk. Tiba-tiba, cermin terkutuk ini berputar-putar dengan begitu dahsyatnya. Satanicum! I'm gonna watch him die! I command you with the... You're not dead. You're not... Di tengah situasi mencekam, Lauren meminta Judy untuk berhenti menekan kekuatannya dan bertarung sebagai keluarga yang tidak normal. Akhirnya mereka pun berhasil mengusir roh jahat penghuni cermin. Singkat cerita, di hari pernikahan, Ed selaku ayah bersiap mendampingi Judy. Dan menurut catatan, pada usia 74 tahun, Ed menderita stroke. Dan Lauren menjadi satu-satunya orang yang merawat suaminya. Namun 5 tahun kemudian, Ed pun meninggal dunia tepat di umur 79 tahun. Sementara Lauren meninggal di usia 92 tahun. Meskipun kehidupan dan karyanya menuai kontroversi, mereka dianggap sebagai pelopor dalam bidang paranormal. Gimana nih? Apakah kalian puas dengan akhir The Conjuring ini? Itu tadi review dan pembahasan film The Conjuring Last Rites tahun 2025 yang menurut aku pribadi kurang dibandingkan dengan The Conjuring 1 ataupun 2. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Bye-bye!